Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Huda. Saya mahasiswa PGSD Angkatan 2019, kelas 5A PPA PKPT. Pada video kali ini, saya akan simulasi mengajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPA SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kita kali ini, Bapak ingin kalian coba mengecek di bawah kursi atau mejanya apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silakan kalian pungut dan kalian ambil, kemudian buang ke tempat sampah. Apakah sudah bersih? Ya, bagus sekali. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tidak masuk kelas hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, silakan Andi sampaikan materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan kepada Andi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke tema 1 tentang organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Nah, jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian akan tahu apa sih yang dimaksud dengan organ gerak dan apa saja yang menjadi organ gerak bagi hewan dan manusia, dan yang terakhir, apa saja macam-macam organ gerak yang ada pada manusia dan hewan. Kemudian kalian juga akan belajar bagaimana membuat alat peraga sederhana tentang organ gerak dari bahan bekas. Nanti kita akan mempelajari itu. Nah, Bapak harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sekarang coba kalian baca teks percakapan yang ada di buku siswa, yang ada di buku kalian, yang seperti ini. Silakan kalian baca dengan seksama dan kalian cermati apa isi dari bacaan tersebut. Bapak beri waktu kalian untuk membaca selama 2 menit ya. Apakah sudah anak-anak? Ya, jika sudah, sekarang Bapak ingin satu orang yang berani maju ke depan untuk menjelaskan apa yang menjadi isi kandungan dari teks percakapan yang sudah kalian baca tadi. Ayo, siapa yang berani untuk maju ke depan? Ya, silakan Nurul maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah dibaca tadi. Ya, baik. Bagus sekali Nurul. Silakan kawan-kawannya berikan tepuk tangan yang meriah kepada Nurul karena sudah berani untuk maju ke depan dan menyampaikan pendapatnya. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nurul, bahwa di dalam teks percakapan tersebut menceritakan tentang seekor kelinci yang bergerak dengan sangat lincah. Nah, seekor kelinci tersebut dapat bergerak sangat lincah dikarenakan memiliki organ gerak. Nah, maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak. Nah, setelah kalian pahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan menyuruh kalian untuk membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Silakan kalian baca dalam hati dan kalian cermati isi dari bacaan tersebut. Bapak kasih waktu kalian untuk membacanya selama 15 menit ya.
Nah, anak-anak, apakah sudah selesai membaca teks tersebut? Ya, bagus sekali. Jika sudah selesai, Bapak akan mengarahkan kalian untuk membaca teks tersebut kembali bersama teman-teman kalian secara bergantian dan bersambung. Nah, silakan Andi membaca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian bergantian dan bersambung dengan teman sebelahnya. Ya, silakan. Ya, bagus sekali jika sudah. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa saja yang terkandung di dalam bacaan tersebut? Ya, jika sudah mengerti, Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Nah, silakan kalian tuliskan macam-macam organ gerak pasif beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, silakan kalian tuliskan macam-macam organ gerak aktif beserta fungsinya. Nah, silakan kalian cari dan silakan kalian cari tahu jawabannya. Semua sudah terdapat di dalam teks yang kalian baca tadi. Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 15 menit. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang Bapak berikan tadi? Ya, bagus. Jika sudah selesai, Bapak ingin menyuruh satu orang siswa yang berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerjaannya. Silakan yang berani, tunjuk tangan. Ya, bagus sekali. Randy. Nah, silakan Randy maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah kamu kerjakan tadi. Silakan teman-teman yang lain menyimak penjelasan dari Randy. Ya, bagus sekali. Sudah benar apa yang Randy jelaskan. Sudah sesuai dengan apa yang Bapak minta. Nah, teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan terhadap jawaban dari Randy? Ya, silakan Novita. Silakan sampaikan pendapatnya. Nah, bagus sekali. Ya, sudah benar tanggapan dari Novita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Randy dan Novita karena sudah berani untuk maju ke depan dan memberikan tanggapan yang sangat baik. Ya, bagus sekali. Silakan Randy dan Novita boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak, Bapak sudah menyiapkan sebuah gambar alat gerak manusia seperti ini. Nah, di sini ada tangan manusia. Nah, yang Bapak tunjuk ini, yang berwarna agak gelap, ini dinamakan otot. Otot termasuk ke dalam organ gerak aktif. Kemudian, yang di sini, yang panjang ini, nah, ini dinamakan tulang. Tulang termasuk ke dalam organ gerak pasif. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak ada lagi sebuah gambar organ gerak hewan. Di sini ada hewan kelinci. Nah, di sini sudah terlihat ada struktur tulang dari seekor kelinci. Nah, ini adalah organ gerak pasif dari hewan, yaitu lebih tepatnya pada hewan kelinci. Kemudian Bapak juga ada struktur tulang dari manusia. Nah, ini adalah struktur tulang yang termasuk ke dalam organ gerak pasif pada manusia. Nah, di sini ada tulang
dahi, ada tulang lengan atas, tulang belikat, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, dan tulang-tulang yang lainnya. Nah, tulang-tulang tersebut digolongkan ke dalam organ gerak pasif. Nah, jadi anak-anak, sebenarnya organ gerak manusia dan hewan itu tidak jauh berbeda dan boleh dikatakan sama. Jadi, organ gerak pada hewan dan manusia itu terbagi atas dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada atau terdapat rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, gerak yang terjadi pada manusia dan hewan itu dapat bergerak karena adanya organ gerak. Nah itu tadi, organ gerak itu terbagi atas dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, organ gerak pasif pada hewan dan manusia adalah tulang. Nah, tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif atau organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, melainkan tulang dapat bergerak dikarenakan dibantu oleh otot. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang itu tidak dapat bergerak, anak-anak. Maka tulang-tulang pada manusia dan pada hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya jika tidak ada otot atau tidak ada alat gerak aktif yang menyertainya. Nah, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, jika tidak ada tulang, manusia dan hewan juga tidak dapat bergerak. Nah, kemudian ada di sini otot. Nah, otot ini tergolong ke dalam organ gerak aktif atau alat gerak aktif. Mengapa demikian? Dikarenakan otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang, maka di saat itulah manusia dapat bergerak dengan sesungguhnya. Otot itulah yang akan membuat tulang kita bergerak. Nah, jadi sebuah gerakan yang terjadi pada manusia dan hewan itu tidak terlepas dari bantuan otot dan tulang. Jadi harus ada sinkronisasi antara fungsi otot dan tulang untuk menjadi sebuah pergerakan yang nyata pada hewan dan manusia. Nah, anak-anak, bagaimana setelah mendengar sedikit penjelasan dari Bapak tentang organ gerak hewan dan organ gerak manusia? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang sudah kalian pelajari hari ini? Atau ada suatu hal yang belum dimengerti tentang materi pelajaran kita pada hari ini? Silakan untuk bertanya kepada Bapak. Bapak persilakan. Ya, tidak ada pertanyaan. Apakah anak-anak sekalian sudah mengerti dengan materi pelajaran kita hari ini? Ya, bagus sekali jika sudah mengerti dan sudah memahami apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Bapak akan memberikan atau membagikan kalian sebuah lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nah, nanti akan Bapak bacakan dan Bapak jelaskan langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, yang pertama, silakan kalian bentuk kelompok belajar. Dalam satu kelompok tersebut silakan kalian buat sebanyak 4 orang saja. Nah, dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, silakan kalian bentuk terlebih dahulu. Apakah sudah?
Ya, bagus. Nah, setelah itu silakan kalian amati satu hewan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, kalian boleh keluar kelas untuk mencari satu hewan untuk kalian amati. Dengan catatan kalian harus mengamati hewan yang tidak berbahaya atau bukan hewan buas. Nah, sudah mengerti anak-anak? Ya, bagus. Setelah kalian amati hewan tersebut, silakan kalian tuliskan organ gerak apa saja yang ada pada hewan yang kalian amati tersebut. Nah, kalian amati terlebih dahulu, kalian lihat apa yang menjadi organ gerak pada hewan tersebut. Kemudian kalian tuliskan di dalam tabel yang ada pada lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan nanti. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan organ apa saja yang menjadi organ gerak pada hewan tersebut, kalian juga menuliskan apa fungsi dari organ gerak tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja organ gerak dari hewan yang telah kalian amati, dan kalian sudah mengetahui apa yang menjadi fungsi alat gerak atau organ gerak tersebut, silakan kalian klasifikasikan atau kalian pisahkan yang mana saja organ gerak aktif dan organ gerak pasif pada hewan tersebut. Nah, semua itu silakan kalian tuliskan ke dalam sebuah tabel pengamatan yang sudah ada di LKPD yang nanti Bapak bagikan. Nah, setelah kalian mengerjakannya atau melakukan pengamatan, ada satu tugas lagi, yaitu silakan kalian buat alat peraga organ gerak sederhana dengan menggunakan bahan bekas. Nah, nanti silakan kalian bekerja sama dengan kelompok untuk membuat alat peraga organ gerak sederhana dengan menggunakan barang bekas yang ada di kelas kita. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan tugas yang Bapak berikan? Ya, bagus. Jika sudah mengerti, silakan kalian beserta kelompok kalian bekerja sama dengan baik, dan jangan lupa tetap berhati-hati. Ingat, jangan sampai mengamati hewan-hewan yang dapat membahayakan kalian. Nah, sekarang Bapak persilakan kalian untuk boleh keluar kelas, pergi ke lapangan atau ke taman dekat sekolah untuk mencari hewan yang akan kalian amati. Bapak akan selalu memantau kalian. Dan jika ada yang tidak dimengerti, nanti bisa langsung tanyakan ke Bapak di lapangan ya. Baik, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu selama 30 menit untuk mengamati hewan tersebut. Ya, anak-anak, apakah sudah selesai mengamati dan mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Nah, jika sudah, Bapak ingin kalian setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan juga hasil karya kalian dalam membuat alat peraga organ gerak sederhana yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian. Nah, ayo, siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Atau Bapak urutkan dari kelompok 1? Baik, nah sekarang silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusi, hasil pengamatan, dan hasil kerja dari kelompok kalian. Untuk kelompok 1, Bapak persilakan maju ke depan. Ya, bagus sekali. Sudah sangat bagus penjelasan dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kelompok 1. Ya, silakan kelompok yang lain maju ke depan untuk menjelaskan
untuk menjelaskan hasil pengamatan dan hasil kerja kelompok kalian. Ya, sudah bagus hasil kerja kelompok kalian semua sudah Bapak nilai. Sangat baik pekerjaannya dan sangat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah bagi kita semua. Yuk, tepuk tangan. Nah, jadi bagaimana pembelajaran kita pada kali ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah jika sangat menyenangkan pembelajaran pada kali ini. Bapak harap semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita bersama-sama merangkum materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, jika sudah kalian rangkum pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini dan kalian catat di buku catatan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa sih yang dimaksud dengan gerak, kemudian apa yang dimaksud dengan organ gerak, dan apa saja yang menjadi organ gerak bagi manusia dan hewan. Nah, seperti halnya tadi sudah kita bahas, organ gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu terdiri dari tulang dan organ gerak aktif itu terdiri dari otot. Nah, kemudian Bapak akan memberikan tes hasil belajar atau tes formatif kepada kalian semua. Silakan kalian isi dengan cermat, diisi dengan kejujuran, diisi dengan sebaik-baik mungkin agar mendapat nilai yang baik. Nah, silakan kalian kerjakan tes formatif yang akan Bapak berikan sekarang. Bapak kasih waktu kalian dalam 20 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah anak-anak? Ya, bagus sekali. Silakan kumpulkan ke depan hasil pekerjaan kalian. Nah, Bapak koreksi terlebih dahulu pekerjaan dari kalian ya. Nah, anak-anak, hasil kerjaan kalian sudah Bapak koreksi. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang remedial. Nilainya bagus-bagus, sudah di atas KKM semua. Berarti tandanya kalian sudah memahami, sudah mengerti materi yang kita pelajari pada hari ini. Bapak harap kalian tetap bersemangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap mengulang materi yang sudah dipelajari agar kalian selalu ingat dan selalu paham apa yang sudah dipelajari pada kali ini. Nah, silakan sebelum pulang kalian kemaskan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Ya, jika sudah, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam mengajar. Semoga pembelajaran kali ini dapat berkesan bagi kita semua dan dapat menjadi tambahan ilmu dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dan terima kasih pembelajaran pada hari ini. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekian video simulasi mengajar saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.